Saya pribadi bilang jamaah buat datang malam Kamis, kita ngadain maulid di sini di Saung. Iya. Gitu. Ya, gondrong sama. Gitu Pak. Gondrongnya bawa Pak. Gondrong. Mulai. Gimana, Mas? Siap, Mas? Mulai. Berapa? Pikir biasa kayak gini aja. Iya. Gue pikir samurai. Mulai. Yo pikir burung. Mulai. Burung, Mas. Bukan. Mulai katanya. Semongko. Paham tuh lagu-lagunya tuh. Tarik Kok ngajar juga lo mau Bang ini dia gondrong. Udah santai. Habis adu malah semongko. Semangka itu. Tarik sis. Semangka. Ya kalau dia kan nggak bisa semangka Bang, semongko. Oh, mungkin makin rame gini. Di alam rahim itu kita di alam rahim, posisi di alam rahim lah kita merasakan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Ya, terus? Nah, itu mama pertanyaan gimana? Nah, lo Apa ya? ya Begitu lagi. yang menanya bingung kalau Jangan diterusin Kang, jangan begitu Kang, nggak boleh. bantuin. Tep. Udah jatuh. Abangnya lagi bukan di itu malah dijorokin ke jurang adanya. Gitu, Bray. Gitu, salah Bang. Lagi dijorokin lagi lu tahu parah juga lu Bang. Tapi kira-kira begitu tadi yang gue sampaikan tadi gitu. Maksudnya begitu. Itu kenapa kita nggak ingat masa waktu di alam rahim gitu dulu? Jadi pertanyaannya kenapa kita sulit untuk mengingat, Iya, atau nggak bisa mengingat? nggak bisa mengingat waktu masa di alam rahim. Yang pertama jawabannya karena kita sudah terhijab dengan hawa nafsu dunia. Sudah terhijab. Paham terhijab? Sudah diselimutin oleh pernak-pernik dunia. Paham nggak? Sudah disibukkan dengan kesibukan dunia. Artinya bukan berarti nggak bisa tuh mengingat alam rahim sebenarnya. Kalau pernak-pernik kehidupan dunia sudah bisa kita hilangkan, selimut dunia sudah bisa kita buka. Cuma itu sangat sulit sekali. Bisa sanggup nggak nih kita 1 detik aja nggak ingat dunia? Bisa? Sholat ya masih ingat dunia tuh. Ah, bisa nggak? Masih kadang pelayap. Ya kan gampangnya ngukurnya kan gitu. 1 detik aja kita nggak ingat dunia itu sulit. Sadar nggak sadar ingat dunia sebenarnya. Lagi ngaji aja ingat. Lagi sholat apalagi juga ingat kan gitu. Nah, begitu. Jadi sulitnya akhirnya buat mengingat ke alam rahim tersebut. Nah, makanya gampangnya begini. Kalau yang masih ada emak bapak, yang masih punya orang tua, jadi ekspedisi. Artinya tanyalah itu ke orang tuanya. Itu. Banyak. Ya nanyanya dulu waktu ngandung saya bagaimana. Paham nggak? Waktu ngandung saya 9 bulan itu gimana? Ada ceritanya enggak gitu. Bukan cerita dunia nih ya. Artinya bukan masalah ngidam ini ngidam itu mah. Dunia lagi. Ngerasain. Tanya aja sama kita. Tanya sama kita. Iya lu waktu ngandung lu gua begini gini gitu kan. Jadi dengan adanya perjalanan itu minimal sudah ngebawa kita masuk ke alam rahim sebenarnya. Secara tidak langsung. Cara nggak langsung kan kita dengerin nih penuturan emak kita kan. Oh iya. Nah di situ akan muncul tuh kesadaran kita. Berarti gue bener-bener pernah masuk ke alam rahim. Gitu. Makanya itu
Allah jelasin di Al-Ahqaf ayat 15, suruh taat sama emak itu sebenarnya hikmahnya banyak banget. Ya salah satunya ini, akhirnya kembalilah kesadaran kita bahwa kita dulu pernah di alam rahim 9 bulan. Tapi kalau nggak pernah, ya boro-boro mau nanya dah gampang ya gitu kan masalah penelusuran ini. Nah, kalau ngelawan jauh sama orang tua, nggak akan sadar itu, nggak akan sadar gitu. Paham nggak? Ya nggak bakalan lah. Yang nanya aja juga nih kita, umpama udah berusaha nanya masih bingung gitu. Gitu kan. Paling diceritainnya dulu gua ngidam mangga, ngidam ini kan gitu istilahnya kan. Sekitar gitu-gitu doang. Tuh. Tapi kalau seandainya minimal udah begitu, kita yang akhirnya akan berpikir cerdasnya gitu. Oh gitu bener, gue pernah di sini. Paham maksudnya? Jadi kok intinya kenapa kita lupa, kenapa nggak bisa ingat? Karena sudah terlapisi sama dunia. Ini pernak-pernik dunia beginian nih. Gitu. Jangan, makanya saya bilang, kalau mau ngomongin ke alam rahim, jangan dulu ke situ, harus terurai. Harus ada fasenya. Ngerti nggak fasenya? Harus ada prosesnya. Gitu. Maksudnya begini, umpama sekarang kita umur 30. Jangan dulu nanya sama emak masalah yang di dalam rahim. Tanyalah umur 5 tahun kita. Gitu. Ya, bertahap. Kalau umur 17 kita masih ingat lah ya. 17 tahun gue masih di sini zaman Badar gini masih ingat itu, kita paham itu. Tapi kalau udah 5 tahun kadang-kadang kita udah error tuh. Iya, udah lupa. Udah lupa tuh. Di 5 tahun aja kita udah lupa di situ. Iya kan? Nah, mulai di situ dulu nanyanya. Dulu mak 5 tahun saya gimana? Rumah kita masih di sono, lu begini. Itu dijelasin ntar sama kita. Oh, iya. Gitu. Mulai masuk terus 5 tahun nanya umur 2 tahun kita kayak apa. Nanya umur 1 tahun kita kayak apa. Mulai. Jadi nanti akal kita ini, jiwa kita akan bisa masuk gitu. Maksudnya bisa masuk tuh sadar bener akhirnya kita. Jadi jangan langsung nanya ke alam rahim. Keder ntar. Paham gak? Karena pintu belum dibuka Kalau ya. dibuka, nah pembukaannya itu nanya yang kita nggak ingat nih umur 5 tahun. Nah, umur 3 tahun, umur 2 tahun, umur 1 tahun, tanyalah itu. Baru nanti tanya kelahiran kita, tanggal berapa, hari ini. Jam sekian, di rumah sakit ini. Itu bener-bener ngebawa psikologis sebenarnya. Ya minimal gini lah, kalau SD aja kita udah inget itu udah mendingan sebenarnya. SD, sekolah SD. Dulu SD siapa yang nganterin, siapa yang daftarin gitu. Siapa yang nganterin. Lu kan kalau masih kelas 1 kan kita dianterin terus kan. Itu udah inget aja udah bagus. Itu langkah-langkah kita supaya taat sama orang tua sebenarnya. Makanya saya sulit setelah saya pahamin buka Quran, terus saya inget hal-hal kayak gini nih, cara psikologis ya. Itu udah nggak bisa, udah susah. Artinya karena emang bener gue tuh dilahirin gitu loh maksudnya, bukan cok ada gitu. Nah, yang saya inget banget tuh di saat umur 5 tahun, dulu saya SD 6 tahun, daftarin sama ibu saya. Nah itu kepala sekolahnya namanya Bu April, nggak tahu masih hidup apa enggak. Saya inget banget di SD 03 Logadung. Ayo ngantri emak saya. Kelas 1 masih emak saya yang nganterin. Sasal pagi. Nah naik kelas 2 kan masuk siang jam 9. Sama tuh bener masuk siang jam 9. Itu mulai bapak saya yang nganterin, pulang jam 11. Itu saya ingat. Jadi intinya kenapa orang ngelawan sama emak bapaknya? Karena dia nggak ingat waktu kecilnya kan, berarti kan gitu. Yang pertama nggak ingat, yang kedua ingat tapi dilupa-lupain gitu. Tapi kebanyakan emang nggak ingat. Nah makanya kita ngaji nih mau kita balikin lagi kesadaran kita, artinya kesadaran dari nol gitu, supaya ayat Quran bisa kita pakai. Surat Al-Ahqaf ayat 15 tuh kita suruh taat sama mama bapak kita ya kan. Terus ayat-ayat yang lain akhirnya bisa kita pakai. Beginilah sebenarnya kajian diri disebutnya. Ini kajian diri. Pelajarin, ingat-ingat diri kita waktu masih kecil. Masuk alam rahim 9 bulan di alam rahim. Yang lebih ekstrim kalau mau nih sebenarnya. Kita umpamanya sama dukun siapa nih, mama teh kayak ente nih orang sini ya. Masih ada orang yang samperin.
mak saya dulu nih mak, yang kata mak saya dilahirin ditolong sama mak Praji gitu, sama mak Wak gitu kan. Ini saya orangnya Wak. Itu tuh lebih, maksudnya mendekati banget itu mak kesadaran pasti. Beneran. Kalau masih ada, langkah terbaiknya begitu kalau mau mendekati kesadaran. Banyak di dukun kan lu. Lepain kali. Itu. Jadi nanti dia diceritain sama dia nih, lu lahir mama malam, mana ujian begini. Itu nggak bakal bohong dia. Nggak akan bohong. Di situlah kita akan terenyuh. Buset, mak gua kalau gitu susah berarti ya. Jualan malam-malam ke rumah dia, mana belum ada lampu pakai. Wah, di situ kita akan sadar sesadar-sadarnya di situ. Tapi kalau posisinya mak bapaknya udah meninggal, Nah, makanya saya bilang kan, tadi kan di awal saya bilang kalau masih ada emak bapak, pengen tahu cara biar ngerasain bagaimana di alam rahim, bertanya. iya, cuman kalau posisinya udah bapak Ya sudah, habis kan. iya, Bangunin lagi. Artinya habis bukan berarti nggak bisa, cuman satu-satunya jalan cuman sering-sering berdoa ngirimin Fatihah. Tapi kalau kayak ilmu udah keputusan ilmu, paham nggak? Mati obor. Udah mati obor. Nah, berarti kembalinya milik rezeki. Gitu. Kalau udah meninggal nih mak bapak kita, ya sudah. Jangan salahin mak bapak kita, salah lu ngapa dulu ngelawan baik waktu masih hidup, jangan begitu. kasihan dong berarti. Lah makanya kan saya bilang orang mamak, orang kalau nggak ngaji atau diskusi kayak kita gini nggak tahu dia. Jadi makanya pakai hukum hawa nafsu dia aja kan. Itu rata-rata coba lihat tuh, semua manusia hampir rata-rata kalau nggak diskusi, nggak mengkaji, nggak ngaji nih begini istilahnya, hampir itu melupakan jerih payah orang tua. Hampir semua rata-rata melupakan itu semua. Orang gue yang kerja kok, dia nggak inget dulu yang gedein siapa kan gitu. Yang dimaksud kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang dimaksud kembalinya tidak ke Allah itu maksudnya gimana gitu? Yang dimaksud kita wanti-wanti takut nggak kembali kepada Allah itu iman. Sholat mah sholat, Allah Akbar, jamaah, ngaji, rajin ngaji. Tapi dia punya satu keyakinannya menduakan Allah. Jadi ada kepercayaan lain selain kepada Allah. Ya umpama Allah sudah nyatakan Allah lah yang maha kuasa. Tapi kita meyakini ada yang berkuasa selain Allah. Di situ kalau udah nggak mau, silakan kamu pergi. Digituin tadi pada Masan. Carilah orang yang kamu kuasakan itu, yang kamu anggap berkuasa. Begitu. Aduh, terus diusir kita sama Allah. Makanya saya bilang ini kajian kita bener-bener mentauhidkan la ilaha illallah itu. Bener-bener mentauhidkan itu. Tidak ada Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada tuhan-tuhan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kan begitu tuh kalau teori, tapi kan prakteknya. Iya kan? Nah, prakteknya itulah nanti yang dinilai sama Allah. Ngomong doang lu kan kalau kata Allah begitu. Mulut doang lah. Pas praktek kehidupannya. Di hatinya ada yang berkuasa selain Allah.